Halo sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Nyoman. Nah, kali ini saya ingin sharing mengenai bagaimana caranya kalau kita memilih kendaraan. Jadi seandainya kita beli motor bekas. Nah, ini kenapa saya berbicara seperti ini? Tentunya karena pengalaman yang pernah saya lalui gitu loh. Saya pernah membeli sebuah kendaraan, jadi roda 2 dan mobil pun juga sama ya. Karena saya dulu, istilahnya transaksi, mengecek kendaraan itu via telepon. Jadi ternyata setelah deal, akhirnya kendaraan dikirim, setelah saya pakai, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu mobil. Nah, yang kedua juga, roda 2. Roda 2 ini ceritanya pernah jatuh walaupun tidak bertubrukan ya, tidak bertabrakan. Hanya baret, dilepas stang itu masih stabil. Karena kilometernya rendah dan tangan pertama, akhirnya saya percaya gitu loh. Nah, setelah saya pakai, jalan beberapa saat itu, mungkin sejam itu tangan sudah mulai kesemutan yang di tangan kiri. Termasuk kalau saya pakai, cornering, nah itu ternyata shock breaker-nya banting. Nah, inilah, dari 2 pengalaman ini akhirnya, saya kalau misalnya membeli kendaraan, itu jadi saya harus benar-benar ngecek secara langsung. Jadi kondisi, kendaraan tersebut biar kita yakin gitu loh. Nah, makanya, kali ini saya ingin sharing, jadi mudah-mudahan informasi ini, berguna. Nah, hal yang pertama yang perlu dicek itu adalah, kita ngecek kondisi fisik secara keseluruhan. Jadi baik bodi maupun engine dan lain sebagainya. Termasuk kaki-kaki. Nah, di bodi ini kita nanti akan bisa menemukan kalau misalnya bekas baret, bekas accident atau bekas kecelakaan, bodi diganti atau bodi dicat, itu kita akan bisa ngelihat. Termasuk juga yang di area mesin. Di area mesin itu nanti kita coba dicek itu baut-bautnya. Jadi bautnya kalau misalnya yang belum pernah dibuka itu kelihatan kok, jadi masih utuh. Tapi kalau yang sudah dibuka itu juga kelihatan. Nah, termasuk kebocoran oli barangkali ya ada, terus kebocoran minyak rem. Nah, itu dicek semua. Nah, setelah kita yakin bodinya bagus, baru kita coba. Nah, kalau dicoba, jadi kalau motor misalnya memang tidak pernah jatuh, itu kalau kita pakai nikung ke kanan dan ke kiri, motor itu akan nurut gitu loh. Nah, itu ya. Nah, terus kalau lurus pun juga sama. Jadi lurus juga nurut dan lepas tangan pun juga masih stabil. Nah, itu tanda kalau fisiknya masih utuh, jadi belum pernah tabrakan, belum pernah accident, berbenturan atau crash. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita lihat kilometernya. Jadi kalau saya memilih sebaiknya kilometer yang masih rendah. Jadi kita di luar asumsi di rollback ya. Kalau setahun itu, jadi pemakaian normal kendaraan itu 20.000 kilo. Jadi kalau 2 tahun 40.000, 3 tahun 60.000. Ini pemakaian normal ya asumsinya ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita beli kendaraan, kalau saya ya, umurnya 3 tahun tapi kilometernya masih di bawah 5.000 atau 10.000. Nah, ini berarti tandanya bahwa motor ini motor adalah bukan yang dipakai harian. Artinya motor ini bisa disimpan, dipakai manakala dia mungkin perlu touring atau perlu komunitas. Nah, itu. Jadi kondisinya masih istimewa. Nah, kalau misalnya motor yang biasa dipakai operasional itu dalam 3 tahun, 6 bulan itu pasti 6 bulan, setahun ya atau 2 tahun itu pasti kilometernya sudah tinggi sekali gitu loh. Nah, makanya pilihlah kalau bisa memungkinkan kendaraan yang kilometernya rendah. Nah, itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga, kalau bisa itu bekas dari tangan pertama, jadi bukan dari tangan kedua atau tangan ketiga gitu loh. Kalau misalnya 3 syarat ini terpenuhi itu sangat istimewa lah, sangat bagus sekali. Tapi kalau yang syarat yang ketiga tidak terpenuhi, tapi kalau yang dari kriteria yang pertama dan yang kedua sudah terpenuhi, saya rasa juga sudah cukup bagus sih. Asal memang benar-benar kita cek sendiri, kita coba sendiri,
dan kilometernya memang benar masih rendah, walaupun tangan kedua saya rasa tidak ada masalah. Tapi kalau tiga-tiganya terpenuhi, nah itu berarti jauh lebih bagus. Nah, kita membeli barang ini bukan membeli apa ya, istilahnya kucing dalam karung lah. Nah, sehingga setelah kita pakai harapannya tidak mengecewakan. Nah, terus berikutnya lagi, kalau misalnya saya beli kendaraan itu saya mesti mencadangkan anggaran, teman-teman. Jadi anggaran biasanya untuk melakukan servis, saya ngecek oli, kampas rem itu saya cek dan sebagainya. Nah, itu saya mesti nyiapin anggaran. Daripada kita tidak nyiapin anggaran, apalagi misalnya kita berhutang ya, dan tidak nyiapin, tapi pada saat kita pakai ternyata butuh penggantian spare part. Nah, jadi biar kita siap gitu loh. Nah, termasuk di mobil pun juga sama. Jadi saya dulu pernah beli mobil second, walaupun saya memilihnya dengan kriteria yang tadi ya, tapi saya tetap mencadangkan. Karena yang namanya barang aus itu pasti akan apa namanya, tetap kena ya, dalam periode waktu tertentu harus diganti ya harus diganti gitu loh. Apalagi yang menyangkut safety, misalnya rem, kampas rem, oli transmisi dan sebagainya. Nah, jadi hampir sama ya, jadi mobil dengan roda 2. Nah, makanya di sini saya ingin sharing tips bagaimana kita memilih kendaraan bekas itu harapannya tidak mengecewakan dengan memenuhi 3 kriteria tadi yang di atas. Kalaupun 3 tidak terpenuhi, minimal 2 yang pertama. Oke, demikian sharing kami. Jadi mudah-mudahan berguna ya buat saya pribadi dan teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam safety riding.